Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk ujian akhir semester dengan judul Analisis Risiko Keterlambatan Proyek menggunakan data mining dengan metode Random Forest di RStudio. Sebelum itu, perkenalkan saya Aurelia Tendean dan rekan tim saya Pascalina Trisalsa, Raimonare, Salwa Putri, dan Vina Dengo. Sebelum masuk pada intinya, apa sih latar belakang dari judul yang telah kami ambil? Yaitu, keterlambatan dalam proyek konstruksi seringkali disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan volume pekerjaan, keterlambatan pembayaran, dan kendala logistik. Dampak keterlambatan ini tidak hanya memperpanjang waktu penyelesaian proyek, tetapi juga meningkatkan biaya operasional dan menurunkan reputasi pelaksana proyek. Oleh karena itu, prediksi risiko keterlambatan sangat penting untuk mitigasi risiko dan perencanaan yang lebih baik. Untuk pembelian data awal yang kita ambil dari rekap RAB yang memuat jenis pekerjaan, total biaya, bobot pekerjaan, durasi proyek, dan faktor lingkungan. Karena data asli terbatas atau hanya 12 baris, dilakukan penambahan data simulasi sebanyak 100 baris dengan variasi nilai berdasarkan distribusi data asli untuk memperbesar dataset dan meningkatkan performa model. Dengan proses analisis yaitu yang pertama, load library yang diperlukan, yang kedua, membuat data frame asli, yang ketiga, menambah data simulasi, yang keempat, menggabungkan data asli dan simulasi, yang kelima, normalisasi variabel numerik, yang keenam, split data training dan testing, yang ketujuh, bangun model random forest, yang kedelapan, evaluasi model, dan yang kesembilan adalah visualisasi pentingnya variabel. Selanjutnya, untuk penjelasan load library yang diperlukan yaitu library random forest, library charret, dan library dplyr. Untuk random forest itu berguna untuk membangun model random forest, charret untuk pembagian data atau split dan evaluasi model, dplyr untuk manipulasi data. Selanjutnya, penjelasan membuat data frame asli. Fungsi data frame yang digunakan untuk membuat data frame yaitu struktur data seperti tabel di R dengan kolom-kolom yang bisa berbeda tipe, yaitu karakter, numerik, faktor, dan lain-lain. Nah, seperti yang sudah dipaparkan, berikut coding yang dimasukkan. Ada data asli, data frame, jenis pekerjaan, total biaya, bobotnya, durasi proyek, faktor lingkungan, yaitu faktor C, rendah, sedang, dan sebagainya, dan resiko keterlambatan. Selanjutnya yang ketiga, menambahkan data simulasi. Kode ini digunakan untuk mensimulasikan sebuah dataset baru bernama data simulasi yang terdiri dari 100 observasi berdasarkan distribusi dan struktur dari data asli. Di sini kita menggunakan fungsi setSheet. Fungsi ini mengatur sheet generator bilangan acak ke-42 agar hasil yang dihasilkan konsisten setiap kali kode dijalankan, berguna agar simulasi menghasilkan data yang sama jika diulang kembali. Selanjutnya N100 menentukan jumlah baris atau observasi yang akan disimulasikan dalam data simulasi. Data simulasi data frame membuat data frame baru dengan kolom-kolom yang disimulasikan M. Hal ini dataset akan terdiri dari 100 entry. Jenis pekerjaan sama dengan sampel. Mengambil sampel acak dari kolom jenis pekerjaan di data asli sebanyak N sama dengan 100. Replace sama dengan true berarti pengambilan dilakukan dengan pengembalian. Jadi jenis pekerjaan bisa muncul lebih dari sekali. Ini mempertahankan distribusi pekerjaan yang ada di data asli. Selanjutnya, total biaya sama dengan MORM mensimulasikan data biaya total berdasarkan distribusi normal. Selanjutnya, bobot MORM mirip seperti total biaya, tapi untuk kolom bobot pekerjaan. Selanjutnya, durasi proyek sama dengan sampel mensimulasikan durasi proyek dalam satuan waktu, misalnya hari atau minggu, dari nilai 5 hingga 70 dengan kelipatan 5.
Selanjutnya, faktor lingkungan sama dengan faktor mensimulasikan faktor lingkungan sebagai variabel kategorik dengan 3 tingkat, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Distribusi ini mencerminkan kenyataan bahwa biasanya kondisi ekstrim atau tinggi lebih jarang terjadi. Selanjutnya, resiko keterlambatan sama dengan faktor mensimulasikan apakah pekerjaan beresiko keterlambatan. Selanjutnya yang keempat, gabungkan data asli dan data simulasi. Tahap ini berfungsi untuk menggabungkan data asli dan simulasi menjadi satu dataset lengkap dan mengkonversi variabel kategorikal menjadi faktor dengan level yang konsisten agar model dapat memprosesnya dengan benar. Di sini kita menggunakan fungsi data proyek. Erbind digunakan untuk menggabungkan dua data frame secara vertikal. Data asli dan data simulasi harus memiliki struktur kolom yang sama. Selanjutnya menggunakan fungsi data proyek jenis pekerjaan, memastikan kolom jenis pekerjaan bertipe faktor. Selanjutnya, data proyek faktor lingkungan, mengatur urutan level faktor secara eksplisit untuk faktor lingkungan. Ini memastikan bahwa level faktor berurutan dari rendah, sedang, hingga tinggi. Selanjutnya, data proyek resiko keterlambatan. Sama seperti sebelumnya, ini mengatur level faktor pada kolom resiko keterlambatan. 5. Normalisasi variabel numerik. Pada tahap ini, melakukan standarisasi atau normalisasi pada variabel numerik agar memiliki min 0 dan standar deviasi 1. Tujuannya untuk membantu model random forest agar tidak bias terhadap variabel dengan skala besar dan mempercepat proses pembelajaran. Seperti pada gambar di atas, vektor karakter berisi nama-nama kolom numerik yang ingin distandarkan. Di sini kita dapat memilih 3 kolom. Pertama, total biaya untuk biaya pekerjaan, bobot untuk bobot pekerjaan terhadap proyek, durasi proyek untuk durasi waktu tiap pekerjaan. Fungsi scale 0 melakukan standarisasi set score terhadap kolom-kolom numerik. 6. Split data training dan testing. Membagi data menjadi 70% untuk pelatihan atau training dan 30% untuk pengujian atau testing. Create data partition menjaga proporsi kelas target agar seimbang di kedua subset. Tujuannya untuk melatih model pada data training dan menguji performa pada data yang belum pernah dilihat model. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang ketujuh, yaitu membangun random forest. Pada tahap ini bertujuan untuk melatih model random forest untuk memprediksi risiko keterlambatan berdasarkan semua variabel yang ada. Untuk penjelasan coding, yang pertama ada setSheet 123. Kode ini bertujuan agar hasil pelatihan model bersifat reproducible, karena random forest sendiri melibatkan proses yang acak. Yang kedua ada random forest. Fungsi random forest digunakan untuk membuat model random forest, yaitu sekumpulan dari banyak pohon keputusan atau decision trees yang digabungkan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Yang berikut ada train data. Kode ini dimaksud agar model belajar dari data ini untuk mengenali pola-pola yang berkaitan dengan keterlambatan. Berikut ada entry 300. Ini menunjukkan bahwa jumlah pohon keputusan yang dibentuk dalam random forest ini adalah sebanyak 300. Yang terakhir ada importance sama dengan true. Kode ini bertujuan untuk mengaktifkan perhitungan importance score untuk setiap feature atau variabel. Selanjutnya, kita masuk pada tahap ke-8, yaitu evaluasi model. Pada tahap ini akan dilakukan prediksi pada data testing, menghitung confusion matrix untuk melihat performa klasifikasi, serta menampilkan akurasi model sebagai ukuran keberhasilan prediksi. Untuk penjelasan coding, yang pertama untuk prediksi. Model random forest menghasilkan prediksi-prediksi untuk kode test lead. Kemudian evaluasi.
Yang pertama ada kode confusion matrix. Kode ini akan membandingkan prediksi dengan nilai aktual, lalu menghitung confusion matrix dan metrik kinerja. Yang kedua ada print dalam kurung CM. Kode ini akan menampilkan detail confusion matrix dan metrik-metrik lain. Kemudian untuk akurasi, ada kode akurasi digunakan untuk mengambil angka akurasi. Kemudian yang kedua ada round dalam kurung koma 2. Kode ini digunakan untuk membulatkan angka ke 2 desimal. Lalu yang terakhir ada chat. Kode ini digunakan untuk mencetak dalam format teks yang lebih mudah dibaca. Selanjutnya adalah visualisasi pentingnya variabel. Fungsi importance dan var_lumpy plot digunakan untuk melihat variabel mana yang paling berpengaruh dalam prediksi risiko keterlambatan. Fungsi dari visualisasi pentingnya variabel yaitu untuk menampilkan tabel nilai pentingnya variabel atau seberapa besar kontribusi tiap variabel terhadap prediksi. Kemudian untuk membuat plot visual yang dapat memudahkan interpretasi variabel mana yang paling berpengaruh. Dengan kegunaan dari setiap codingan yaitu importance mengukur pentingnya setiap fitur dalam model, print menampilkan angka pentingnya fitur, dan var_lumpy plot menampilkan grafik pentingnya fitur. Hasil visualisasi dari pentingnya variabel dalam prediksi risiko keterlambatan. Dengan interpretasi hasil, yang pertama untuk durasi proyek dengan mean decrease accuracy tertinggi yaitu 4,72. Ini adalah variabel paling penting untuk akurasi model. Dengan mean decrease Gini cukup tinggi yaitu 6,02. Sangat berperan dalam memisahkan kelas tidak dan ya. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah total biaya dengan mean decrease accuracy 2,33 dan mean decrease Gini 10,21. Juga sangat penting terutama dalam membedakan kelas pada pohon keputusan. Yang ketiga yaitu jenis pekerjaan dengan mean decrease Gini tinggi yaitu 9,98, penting dalam memisahkan data walau kontribusi ke akurasi model agak negatif atau bisa jadi karena korelasi dengan variabel lain atau distribusi data. Yang keempat yaitu adalah bobot dengan mean decrease Gini lumayan yaitu 8,46, cukup penting tapi kontribusi ke akurasi model sedikit negatif. Dan yang terakhir yaitu adalah faktor lingkungan dengan mean decrease Gini paling kecil yaitu 2,65. Variabel ini paling sedikit berkontribusi dalam pemisahan kelas menurut model yang telah kami buat. Hasil akhir yang kami dapat yaitu yang pertama, evaluasi model random forest menunjukkan akurasi prediksi yang memadai pada data testing. Confusion matrix mengindikasikan model mampu membedakan risiko keterlambatan dengan baik walaupun masih terdapat kesalahan prediksi minor. Yang kedua, pentingnya variabel. Model random forest menunjukkan akurasi prediksi yang memadai pada data testing. Confusion matrix mengindikasikan model mampu membedakan risiko keterlambatan yang baik walaupun masih terdapat kesalahan prediksi minor. Dengan hasil confusion matrix yang kami dapat, yang pertama 13 data yang sebenarnya tidak, keterlambatan diprediksi dengan benar atau true negatif. Yang kedua, 9 data yang sebenarnya ya, keterlambatan diprediksi salah sebagai tidak atau false negatif. Yang ketiga yaitu 7 data yang sebenarnya tidak, keterlambatan diprediksi sebagai ya atau false positif. Yang terakhir, 4 data yang sebenarnya ya, keterlambatan diprediksi benar, yaitu ya dengan true positif. Lalu dengan hasil statistik evaluasi, yang pertama akurasi yaitu mencapai 0,5152. Model memprediksi dengan benar sekitar 51,5% dari seluruh dataset. Yang kedua yaitu adalah sensitivity atau recall untuk tidak dengan jumlah yaitu 0,6500 dari semua kasus tidak keterlambatan, 65% berhasil diprediksi dengan benar. Selanjutnya yaitu adalah specificity atau ya.
dengan hasil yang kami dapat 0,3077. Dari semua kelas ya keterlambatan, hanya 30,8% yang berhasil diprediksi dengan benar. Selanjutnya itu adalah precision. Untuk post spread value atau precision untuk tidak, hasil yang kami dapati yaitu adalah 0,5909. Dari semua prediksi tidak, 59,1% benar-benar tidak. Selanjutnya adalah negative spread value atau precision untuk ya, dengan hasil yang kami dapat yaitu 0,3636. Dari semua prediksi ya, 36,4% benar-benar ya. Lalu balance accuracy dengan hasil yang kami dapat itu 0,4788. Rata-rata dari sensitivity dan specificity jika balance accuracy mendekati 0,5 berarti model belum optimal. Yang terakhir adalah kappa dengan negatif 0,0435. Nilai negatif artinya model hampir sama dengan tebakan acak atau random guess, bahkan bisa lebih buruk. Jadi, berdasarkan output dari kode random forest yang kami masukkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa model random forest mampu memprediksi risiko keterlambatan proyek dengan akurasi yang cukup baik dan mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang berpengaruh. Model ini dapat menjadi alat bantu penting dalam pengelolaan risiko proyek konstruksi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.